Halo, semuanya balik lagi di Kutu Film Channel. Baru-baru ini tersebar judul sebenarnya dari film Shin Godzilla 2 yang dibatalkan, dan juga skrip lengkap Shin Godzilla 2 yang mengisahkan Shin Godzilla setelah dia membeku di film pertamanya. Dan ternyata Shin Godzilla harus berhadapan dengan Mothra dan King Ghidorah versi Shin. Simak pembahasannya berikut ini. Sebelum ke videonya, jangan lupa buat subscribe ya, supaya Kutu Film semakin semangat buat upload informasi seputar kaiju lainnya. Oke, lanjut. Di beberapa video sebelumnya, kita sempat membahas mengenai pembatalan film Shin Godzilla 2 yang disebabkan karena Toho ingin fokus membangun dunia Godzilla versi Hollywood atau Monsterverse. Oleh karena itu, Toho sempat mengonfirmasi jika film Shin Godzilla sama sekali tidak akan dibuat film kelanjutannya tanpa alasan yang jelas. Namun mereka juga menyampaikan berita baik bahwa Toho akan membuat dunia kaiju baru jika film Godzilla vs Kong sudah ditayangkan. Namun itu bisa berarti bahwa film Godzilla vs Kong adalah film terakhir Monsterverse, mengingat Toho akan fokus membangun dunia kaiju mereka sendiri, menyampingkan Monsterverse yang telah menjadi fokus utama Toho sampai sekarang. Itu alasan-alasan yang disampaikan Toho mengenai pembatalan film Shin Godzilla 2. Tapi sebelum mereka memutuskan untuk membatalkannya, apakah mereka sempat membuat gambaran mengenai Shin Godzilla 2? Mungkin dari konsep atau mungkin skrip yang sudah sempat dibuat? Untuk konsep, sutradara Anno dan Higuchi telah mempublikasikan buku The Art of Shin Godzilla yang di dalamnya terdapat konsep-konsep yang tidak ditampilkan di film Shin Godzilla pertama, yang mungkin saja sengaja dibuat untuk film Shin Godzilla 2, seperti keberadaan humanoid sampai kemampuan Godzilla yang bisa membelah diri. Namun untuk skrip belum banyak yang tahu bahwa kedua sutradara ini telah menyusunnya, serta belum banyak yang tahu mengenai judul sebenarnya dari Shin Godzilla 2 tersebut. Jadi baru-baru ini sudah tersebar skrip asli dari film Shin Godzilla 2 yang dibuat pada tahun 2018. Dan di sini terbongkarlah judul sebenarnya dari film kedua Shin Godzilla ini, yaitu Shin Godzilla 2 Lazarus. Berikut adalah isi dari skrip tersebut. Tapi tenang, ini tidak bersifat spoiler sama sekali, karena sampai kapanpun filmnya tidak akan dibuat, jadi kalian wajib tahu tentang cerita film ini. Satu setengah tahun setelah munculnya Godzilla dan memporak-porandakan kota Tokyo, sekarang Tokyo sedikit demi sedikit pulih kembali dengan pemandangan Godzilla yang sedang membeku di tengahnya. Setelah membekunya Godzilla, sebuah kelompok yang menamai mereka Argo terbentuk. Kelompok ini adalah kelompok yang memuja Godzilla. Mereka percaya bahwa keberadaan Godzilla di bumi adalah sebagai perantara untuk memusnahkan dosa-dosa manusia. Oleh sebab itu, Argo sangat ingin membangunkan kembali Godzilla agar dia bisa memusnahkan manusia yang berdosa. Karena sebagian kelompok Argo adalah orang-orang yang memiliki peran penting dalam politik Jepang, mereka bisa dengan mudah mendapatkan sumber daya untuk membangunkan Godzilla, seperti alat-alat berat sampai bom nuklir sekalipun. Suatu saat rencana mereka dimulai. Argo meledakkan sebuah bom nuklir di salah satu gedung di Tokyo dekat Godzilla membeku. Tak lama kemudian Godzilla bangkit karena dia menyerap radiasi nuklir yang ada, dan kali ini dia tidak sendirian. Makhluk-makhluk misterius bermunculan dari tubuh Godzilla. Makhluk itu disebut Cyclops. Mereka berbentuk seperti kerangka manusia namun memiliki punggung seperti Godzilla. Tak lama kemudian, pasukan militer pun melakukan serangan udara dengan pesawat pengebom B-2. Namun sayangnya, setiap kali rudal mendekati Godzilla, rudal tersebut meledak sebelum mengenainya. Mendengar hal ini, Perdana Menteri Jepang mengutus beberapa peneliti untuk menginformasikan cara untuk mengalahkan Godzilla sesuai penelitian yang sudah mereka lakukan. Pemerintah Jepang juga bekerja sama dengan militer Amerika untuk meluncurkan termonuklir kepada Godzilla. Namun penduduk Tokyo harus diungsikan terlebih dahulu agar tidak ada korban jiwa. Beberapa minggu kemudian, Tokyo sudah tidak berpenghuni lagi, kecuali para tentara yang berjaga memantau pergerakan Godzilla. Termonuklir pun diluncurkan dari pesawat B-2. Namun sayangnya bom itu meledak sebelum mengenai Godzilla seperti serangan pertama. Radiasi nuklir menyebar dengan cepat,
dan Cyclops yang berkeliaran tiba-tiba berevolusi. Para tentara menyebutnya Hyper Cyclops. Dia semakin menyeramkan dengan ekor yang mirip kadal. Sementara itu, para ilmuwan sudah menemukan penyebab rudal tidak bisa menyentuh Godzilla. Godzilla memiliki kemampuan membentuk perisai molekul yang dia bangun dari radiasi yang dia serap, sehingga pancaran radiasi di tubuhnya akan memicu bom tersebut meledak lebih cepat. Sementara itu, di lain tempat, pemerintah Jepang menerima informasi bahwa ada sebuah pergerakan misterius di wilayah Kyushu. Peneliti pun dikerahkan ke sana dan mereka menemukan larva ngengat raksasa. Peneliti berpendapat bahwa larva itu bermutasi akibat dari serangan termonuklir yang diluncurkan beberapa hari lalu. Larva ngengat tersebut kemudian memancarkan jaring-jaring ke tubuhnya dan menjadi kepompong untuk beberapa waktu. Sementara itu, laporan lain diterima oleh pemerintah Jepang bahwa ada pancaran listrik misterius di langit Hokkaido. Pancaran listrik itu sampai menghancurkan sebuah gedung di sana. Peneliti langsung menuju ke lokasi. 3 hari kemudian, Godzilla semakin mendekati Hokkaido bersama Hyper Cyclops. Dan tak lama, Godzilla dihadang oleh ngengat raksasa yang disebut Mothra atau Mothra. Mothra melakukan serangan kepada Godzilla dan Hyper Cyclops dibantu oleh 2 larva Mothra yang lain. Sementara itu, pancaran listrik misterius di Hokkaido terjadi lagi dan tiba-tiba saja dari gumpalan listrik yang sangat besar muncullah naga berkepala 3. Para peneliti menyebutnya Ghidorah. Ketiga monster besar ini saling melakukan serangan sampai-sampai militer Jepang kebingungan untuk menyerang makhluk yang mana terlebih dahulu. Pada suatu kejadian, tidak jarang Mothra seperti membantu Godzilla melawan Ghidorah. Godzilla melancarkan nafas atomnya sementara Mothra memancarkan cahaya mematikan dari antenanya. Sedangkan Hyper Cyclops masih berurusan dengan para tentara yang ada. Suatu ketika Mothra berhasil menjaring Ghidorah dan Godzilla langsung menggigit salah satu kepala Ghidorah dan menelannya dengan cepat. Karena kerjasama Godzilla dan Mothra, akhirnya King Ghidorah lenyap. Namun para tentara masih dalam kebingungan apakah mereka harus menyerang kedua monster itu atau tidak. Mothra kemudian seperti berkomunikasi dengan Godzilla. Akhirnya Godzilla berjalan ke lautan disusul dengan Hyper Cyclops. Mothra dan larvanya kemudian diawasi di suatu pusat penelitian di Jepang. Film Shin Godzilla 2 Lazarus tamat. Namun di kredit scene ada sebuah tayangan yang dimana organisasi Argo sedang membuat kepala robot yang mirip Ghidorah. Yang tentu saja itu adalah Mecha King Ghidorah. Sebenarnya kutu film hanya menceritakan bagian-bagian paling penting pada ceritanya. Konflik-konflik pendukung pada cerita ini sangat banyak, seperti konspirasi yang ada pada Perdana Menteri sampai organisasi Argo yang ikut andil dalam perkembangan Mothra. Inilah yang menjadi alasan kenapa skrip ini tidak akan pernah dipakai, karena ceritanya yang terlalu berat dan terlalu banyak karakter yang memiliki peran-peran penting sendiri. Jika kalian baca sendiri skripnya, mungkin kalian akan merasa betapa kompleksnya cerita Shin Godzilla 2 ini. Kutu film cantumkan link di deskripsi jika kalian ingin membaca keseluruhan ceritanya. Dan satu lagi fakta yang mencengangkan adalah foto ini adalah foto resmi untuk promo film Shin Godzilla 2 Lazarus. Ya, seperti inilah penampakan Mothra dan King Ghidorah di cerita Shin Godzilla 2 ini. Oke, itu dia cerita film Shin Godzilla 2 Lazarus. Jika kalian suka videonya, silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai kaiju. Gabung juga grup Facebook Kutu Film, linknya ada di deskripsi ya. Saya Kutu Film, see you in the next video.